Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kapan Maharani dengan NIM 2301010209. Yang terhormat kepada Ibu Yuwin Julianti, SE, SPD, MAK selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan terkait materi tentang aktiva tetap tidak berwujud. Baik, sebelum kita ke slide selanjutnya, jadi di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih yang kalian ketahui tentang aktiva tetap tidak berwujud itu. Nah, jadi aktiva tetap tidak berwujud itu merupakan aktiva dengan jangka waktu kepemilikan yang lama, tanpa bentuk fisik, tidak untuk dijual, dan sangat berguna dalam operasi perusahaan. Nah, bukti pemilikan aktiva tidak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aktiva tidak berwujud mungkin timbul dari beberapa hal, yaitu pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Yang kedua, perusahaan. Misalnya, pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill, dan yang terakhir perjanjian tertentu, seperti franchise dan lease. Selanjutnya di sini terdapat karakteristik aktiva tidak berwujud. Nah, yang pertama itu tidak berwujud secara nyata. Walaupun tidak memiliki wujud atau eksistensinya, aktiva ini memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan. Contohnya, perusahaan dapat berkembang dan memperluas pasar jika aktiva tidak berwujudnya memiliki nilai yang tinggi. Karakteristik yang kedua yaitu tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Aktiva tidak berwujud diukur dengan nilai yang bersifat jangka panjang. Pendapatan yang diterima dari aktiva ini akan diterima di masa yang akan datang. Seperti nilai dari aktiva ini tuh didapatkan dari klaim, lalu di kemudian hari kas akan diterima oleh perusahaan dari subjek yang melakukan klaim aktiva di perusahaan tersebut. Dan karakteristik yang terakhir itu aktiva yang bersifat jangka panjang. Masa manfaat dari aktiva ini adalah lebih dari 1 tahun. Jika perusahaan tidak dapat mengukur atau mengestimasikan nilainya, maka aktiva tersebut akan dianggap memiliki masa manfaat 10 tahun. Nah, penentuan masa manfaat dari aktiva ini tuh didasarkan pada hak kontraktual atau hak lainnya berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, jika aktiva tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut akan dianggap sebagai beban bagi perusahaan. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis yang terdapat dalam aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama itu hak paten atau paten. Jadi, hak paten adalah salah satu contoh dari aset tidak berwujud. Nah, di mana hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu. Umumnya selama 17 tahun. Bagaimana sih cara untuk menentukan nilai dari hak paten tersebut? Nah, nilai dari hak paten ini ditentukan oleh biaya yang telah dikeluarkan hingga mendapatkan hak paten tersebut. Dan juga harga perolehan hak paten ini terdiri atas biaya-biaya pendaftaran, biaya membuat percobaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hak cipta atau copyright. Pasti kalian udah tidak asing lagi kan mendengar kata copyright itu apa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang copyright dalam aktiva tetap tidak berwujud ini. Jadi, pemerintah memberikan copyright kepada pemilik hak eksklusif tersebut untuk menghasilkan dan menjual karya seni untuk dipublikasikan. Nilai dari hak cipta dapat ditentukan berdasarkan beberapa faktor, namun kurang lebih sama dengan hak paten. Nilai dari hak cipta ditentukan oleh seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak cipta itu sendiri. Nah, yang ketiga itu trademarks atau yang sering kita dengar itu merek dagang.
Apa itu trademark? Trademark adalah sebuah kata, frase, atau simbol yang mengidentifikasi sebuah produk atau bisnis. Trademark merupakan bagian penting dalam menjalankan bisnis karena secara tidak langsung merek dagang atau trademark dapat meningkatkan penjualan. Kita bisa mendapatkan perlindungan merek dagang dengan mendaftarkan nama produk ke instansi pemerintah yang mengatur tentang hak paten dan hak cipta. Selanjutnya, jenis yang keempat itu ya adalah franchise dan license. Perbedaan franchise dan license. Franchise adalah sebuah persetujuan kontraktual antara seorang franchisor dengan franchise. Nah, franchisor itu memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu, menyediakan jasa atau menggunakan trademark tertentu. Sedangkan license itu atau lisensi adalah hak untuk menggunakan produk atau jasa tertentu seperti penggunaan jalan kota untuk jasa taksi, penggunaan lahan publik untuk telepon dan tiang listrik. Contoh yang terakhir dari jenis aktiva tetap tidak berwujud yaitu goodwill. Goodwill adalah bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Goodwill hanya akan dicatat perusahaan apabila perusahaan membeli bisnis orang lain. Sekian pembahasan materi terkait tentang aktiva tetap tidak berwujud. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.